Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Novita Anggraini, kemudian ada Rosa Febri Nurusman, dan kemudian ada Resti Aprianti akan membahas mengenai konsep harta dalam Islam. Untuk subbab yang akan kita bahas, yang pertama yaitu mengenai pengertian harta, kemudian yang kedua yaitu kedudukan harta, yang ketiga adalah fungsi dari harta, kemudian ada pembagian harta dalam Islam, dan yang terakhir yaitu prinsip kepemilikan harta. Oke, untuk pengertian harta itu sendiri, menurut Wabah 1989, secara etimologi bahwa pengertian harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kedudukan harta menurut pandangan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk Al-Quran sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu harta sebagai perhiasan dunia dan harta sebagai amanat atau fitnah. Untuk harta sebagai perhiasan dunia, hal ini dimaksud bahwa harta adalah hiasan hidup manusia. Manusia memang mengumpulkan harta dan cenderung menjadi sombong dan takabur karenanya. Kemudian yaitu harta sebagai amanat atau fitnah. Harta yang dititipkan Allah pada manusia bisa membawa kebaikan pada diri manusia bila manusia mempergunakan sesuai dengan perintahnya. Akan tetapi, bisa memberikan keburukan jika hanya memperturutkan hawa nafsu tanpa memperhatikan aturan Allah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan harta menurut As-Sunnah. Dari segi As-Sunnah, Rasulullah SAW menerangkan tentang kedudukan harta sebagai berikut. Celakalah orang yang mengabdi menjadi hamba dinar atau uang, orang yang menjadi hamba dirham, orang yang menjadi hamba toga atau pakaian. Jika diberi ia bangga, bila tidak diberi ia marah. Mudah-mudahan ia celaka dan merasa sakit jika dia kena suatu musibah, dia tidak akan memperoleh jalan keluar. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut, berartikan bahwa orang-orang yang bangga akan harta yang dimilikinya dengan melupakan hakikat Allah dalam penitipan harta tersebut, maka Allah memberi azab yang sebanding dengan hal itu. Baiklah, selanjutnya merupakan fungsi dari harta. Pada dasarnya, fungsi harta itu sangatlah banyak untuk manusia. Di sini kami mengutip fungsi harta menurut Rahmat Syafi'i pada bukunya tahun 2000 halaman 31. Yang pertama, kesempurnaan ibadah mazda seperti sholat memerlukan kain untuk menutup aurat. Kedua, memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ketiga, meneruskan estafet kehidupan agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Keempat, menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Lalu selanjutnya ada pembagian jenis harta. Di antaranya yang pertama harta mutakawim dan harta ghairu mutakawim. Harta mutakawim adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara, dan ghairu mutakawim adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara. Misalnya daging babi, minuman yang memabukkan, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari harta mutakawim adalah seekor ayam yang dagingnya merupakan daging halal, namun karena proses penyembelihannya yang tidak menggunakan lafal Allah menjadikan dagingnya tidak halal. Yang kedua adalah harta mitsli dan harta kimi. Harta mitsli merupakan harta yang memiliki kesamaan di dalam jenisnya dan bisa memiliki nama tersendiri di tempat lain. Sedangkan harta kimi merupakan harta yang kurang dalam kesamaan jenisnya di suatu tempat. Misalnya, kain tapis yang ada di Malaysia termasuk harta kimi karena tidak ada persamaan di pasar. Sedangkan bagi Indonesia sendiri, kain tapis merupakan harta mitsli karena mudah untuk didapatkan. Lalu selanjutnya adalah harta istighla dan harta istiqmal. Harta istighla merupakan harta yang tidak dapat diambil manfaatnya kecuali dengan cara menghabiskan keseluruhan dari harta tersebut.
Sedangkan harta istikmal merupakan harta yang dapat digunakan berulang kali. Misalnya adalah sepotong korek api yang habis setelah digunakan. Sedangkan harta istikmal merupakan misalnya adalah rumah, tempat tidur, kursi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah harta mankul dan harta ghairu mankul. Harta mankul yang artinya segala harta yang dapat dipindahkan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya, misalnya kendaraan dan pakaian. Sedangkan harta ghairu mankul adalah harta yang tidak dapat dipindahkan atau tidak dapat dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Contohnya adalah kebun, rumah, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah harta ain dan harta dain. Harta ain adalah harta yang berbentuk benda seperti rumah dan pakaian. Lalu sedangkan harta dain adalah sesuatu benda dalam tanggung jawab seseorang. Misalnya nih, uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Lalu ada harta al-aini dan harta al-naf'i. Harta al-aini adalah harta yang memiliki nilai dan memiliki bentuk seperti rumah, ternak, dan lainnya. Sedangkan harta naf'i adalah harta yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa. Lalu selanjutnya adalah harta mamluk, mubah, dan mahzur. Harta mamluk adalah sesuatu yang masuk ke bawah milik perorangan, baik milik individu maupun badan, seperti yayasan dan pemerintah. Sedangkan harta mubah adalah sesuatu yang pada dasarnya bukan milik seseorang, seperti halnya adalah mata air, binatang buruan darat, binatang buruan laut, pohon, dan buah-buahan. Sedangkan harta mahzur adalah sesuatu yang tidak boleh dimiliki dan diberikan kepada orang lain menurut syara. Ada kalanya benda itu seperti benda wakaf atau benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum seperti jalan raya, masjid, kuburan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, seperti beras, tepung, dan lain-lain. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi adalah harta yang menimbulkan suatu kerusakan atau kerugian apabila harta tersebut dapat dibagi-bagi. Contohnya adalah gelas, piring, kursi, mesin, dan lain-lain. Lalu harta pokok dan harta hasil. Harta pokok adalah harta yang memungkinkan terjadinya harta lain, sedangkan harta hasil adalah harta yang terjadi dari harta yang lain. Harta pokok juga bisa disebut sebagai modal. Contohnya adalah uang, emas, perak, dan sebagainya. Sedangkan harta hasil misalnya adalah kain wol yang dihasilkan oleh domba. Lalu ada harta khas dan harta am. Harta khas adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Sedangkan harta am adalah harta milik umum atau harta milik bersama yang boleh diambil manfaatnya untuk bersama. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lesti Aprianti terkait kepemilikan harta. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip kepemilikan harta. Yang pertama adalah, pada prinsipnya, milk ain atau kepemilikan atas benda itu merupakan kepemilikan atas suatu benda, tidak dimaksudkan sebagai pemiliknya atas zatnya atau materinya, melainkan dimaksudkan dari pemilikan yang sebenarnya adalah pemanfaat suatu benda, sebab tidak ada artinya memiliki suatu benda tetapi tidak ada manfaatnya. Selanjutnya yang kedua adalah pada prinsipnya kepemilikan awal pada suatu benda yang belum pernah dimiliki sebelumnya senantiasa sebagai milk al-tam atau pemilikan sempurna. Hal ini dimaksudkan dengan pemilikan pertama adalah pemilikan diperoleh berdasarkan prinsip ihras al-mutbahat dan dari prinsip tawalud minal muluk. Nah, pemilik sempurna seperti ini akan terus berlangsung sampai ada peralihan kepemilikan. Pemilik awal dapat mengalihkan kepemilikan atas benda dan sekaligus pemanfaatan hingga benda tersebut dialihkan pada pihak lain. Yang ketiga adalah, pada prinsipnya, pemilikan sempurna tidak dapat dibatasi oleh waktu, sedangkan pemilikan nakis dibatasi oleh waktu. Hal ini maksudnya pemilikan sempurna akan terus dimiliki seseorang sepanjang
tidak ada proses pengalihan benda-benda kepada orang lain. Tetapi, pemilikan manfaat akan berakhir dengan peralihan harta kepada yang punya jika telah habis waktu persetujuan. Yang keempat, pada prinsipnya pemilikan benda tidak dapat digugurkan, namun dapat dialihkan atau dipindahkan pada pihak lain. Sekalipun seorang bermaksud ingin menggugurkan benda yang dimilikinya, hal ini tidak bisa. Harta tersebut tetap akan menjadi miliknya. Dan yang kelima adalah pada prinsipnya al-masyiyah atau kepemilikan campuran atas benda materi itu dalam hal tasharuf sama posisinya dengan milk al-matayas kecuali ada halangan atau al-mani. Berdasarkan prinsip tersebut, maka dibolehkan menjual bagian dari milik campuran, mewakafkan atau Berdasarkan prinsip tersebut, maka dibolehkan menjual bagian dari milik campuran, mewakafkan atau berwasiat atasnya. Karena bertasharuf atas sebagian harta campuran sama dengan bertasharuf atas kepemilikan benda secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah pada prinsipnya milik campuran atas hutang bersama yang berupa suatu beban pertanggungan tidak dapat dipisah-pisahkan. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai konsep harta dalam Islam. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.